Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 29 Maret 2022, pekan keempat Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menderita sakit lumpuh selama 38 tahun kiranya sungguh sangat menderita. Pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang tersebut dan menimbulkan kemarahan orang-orang Yahudi karena Yesus maupun orang yang disembuhkan tersebut dinilai melanggar peraturan. Kasih memang mengatasi atau mendasari aneka macam peraturan. Maka yang terutama dan utama adalah kasih, bukan peraturan. Pelaksanaan peraturan yang begitu disiplin dan ketat memang sering melupakan atau mengesampingkan kasih. Hukum rimba pada umumnya menyingkirkan atau mengabaikan yang sakit dan lemah, dan hanya yang kuat
memiliki kemungkinan untuk beruntung. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertindak dalam dan oleh kasih sering harus berani melawan arus dengan risiko dibenci dan diancam oleh orang-orang tertentu yang bermental legalistis. Namun kasih sungguh dapat menyembuhkan, dan hal itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika Ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan kepada orang yang telah disembuhkan, Ia berpesan, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidakkah Yesus tahu kalau perintahnya yang menyembuhkan itu dapat menjadi masalah? Yesus ingin mendidik umatnya untuk memahami Taurat dengan benar. Peraturan ditaati hanya sebagai usaha untuk membuktikan kesalehan dan kelebihan diri dibandingkan orang lain. Mereka hanya tahu mana boleh dan mana tidak, dan melakukan semua itu tanpa hati, tanpa kasih, tanpa kecintaan kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesembuhan yang luar biasa ini tetap saja membelenggu hati orang lumpuh ini. Dia telah mampu berjalan dan mengangkat tilangnya setelah 38 tahun hanya berbaring. Sayangnya, hatinya tetap lumpuh. Ketakutan membuatnya tidak mampu merasakan karunia dan mujizat Yesus. Orang lumpuh yang telah sembuh itu tidak mau disalahkan atas tindakannya yang dianggap sebagai ketidaktaatan pada Taurat, dan dia menyalahkan Yesus atas apa yang dia perbuat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus ini mungkin juga terarah kepada kita semua yang telah disembuhkan dari aneka macam bentuk penyakit. Maka marilah, jika kita telah sembuh dari penyakit, kemudian hidup baik dan berbudi pekerti luhur, hidup yang dijiwai dan didasari oleh kasih. Percayalah bahwa jika hidup saling mengasihi, maka tidak akan terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan bersama kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu seperti sabda-Mu pada orang sakit di Bethesda. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan damaikan jiwa kami, sehingga kami senantiasa memiliki semangat baru dan tidak berbuat dosa lagi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.